Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paul Lui, NIM 220907502040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu menjelaskan tentang apa definisi, apa penting, ruang lingkup, infrastruktur, contoh model dalam bisnis digital. Apa definisi bisnis digital? Bisnis digital adalah sebuah proses di mana pelaku usaha mengaplikasikan teknologi ke dalam bisnisnya demi menciptakan inovasi dan model bisnis yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggannya atau user experience. Intinya, pelaku usaha menggunakan bisnis agar terciptanya suatu model bisnis yang selain mendatangkan keuntungan juga akan membuat pelanggan terkesan. Mengapa penting bisnis digital? Karena bisnis digital memberikan kenyamanan serta merupakan strategi marketing yang efektif, memiliki cost yang rendah, menjangkau audiens yang lebih luas, dan mendapatkan popularitas lebih cepat. Berikut ini adalah pentingnya bisnis untuk digital serta alasan mengapa bisnis harus mulai memasuki era bisnis digital. Yang pertama, memudahkan bisnis untuk diketahui. Dengan memiliki bisnis digital, Anda dapat dengan mudah untuk diketahui calon customer Anda. Sekitar 89% dari konsumer akan pergi ke search engine seperti Google untuk mendapatkan informasi tentang suatu produk atau jasa sebelum melakukan pembelian. Sebuah studi juga mengatakan bahwa konten marketing dan social marketing membuat bisnis untuk mendapatkan konsumer lebih banyak. Sekitar 79% konsumer juga akan follow sosial media bisnis dan brand untuk mendapatkan informasi terupdate dari brand tersebut. Kesuksesan dapat diukur. Kedua, kesuksesan dapat diukur. Dengan berubahnya bisnis Anda menjadi bisnis digital, Anda dapat dengan mudah mengatur kesuksesan campaign marketing Anda. Sangat mudah jika Anda ingin mengetahui proses dari apa yang Anda lakukan dan juga bisa mengukur apakah hal tersebut mengalami kesuksesan atau tidak. Dengan menggunakan analisis atau website basic tool, Anda dapat melihat rinciannya. Di dalamnya Anda bisa lakukan track dan melihat klik, views, atau respon terhadap produk Anda dan juga melihat apakah campaign Anda menghasilkan atau tidak. Ketiga, harga tidak mahal. Jika Anda ingin melakukan perubahan menjadi bisnis digital, caranya sangat mudah dan harga yang harus Anda keluarkan tidaklah banyak. Kenapa bisa murah? Karena semua data atau power yang ada bisa disimpan di dalam komputer atau cloud. Anda tidak perlu lagi memerlukan ruangan untuk menyimpan berkas-berkas penting yang diperlukan suatu saat nanti. Keempat, pengembangan data. Dalam bisnis digital, data-data yang akan Anda kumpulkan di dalam komputer atau cloud bisa Anda kembangkan lagi. Data-data yang terorganisir tersebut Anda dapat gunakan dan rubah dari data mentah menjadi aset untuk membantu berkembangnya bisnis Anda. Dengan melakukan ini, Anda dapat melihat kebiasaan pengguna Anda, campaign apa yang dibutuhkan untuk membantu konsumen Anda, juga bisa melihat sebuah kesempatan bisnis. Kelima, pertumbuhan bisnis lebih cepat. Hampir setiap bisnis menginginkan bisnisnya dengan segera mengalami pertumbuhan. Syarat utamanya, brand atau produk harus mendapatkan popularitas atau dikenal terlebih dahulu. Menariknya, penyebaran informasi jauh lebih efektif ketika menggunakan media internet. Alasannya adalah pengguna internet melimpah dan tertarik untuk mencari informasi langsung di internet sebelum melakukan pembelian. Semakin dikenal produk ini, peluangnya kian terbuka. Produk akan mendapatkan perhatian dari konsumen secara tidak langsung. Produk akan lebih mudah dijual yang akhirnya mendukung pada pertumbuhan bisnis. Ruang lingkup bisnis digital. Yang pertama, B2B atau business to business. Pada prinsipnya, bisnis ini memiliki ruang lingkup yang luas. Namun, untuk bisnis online atau e-commerce, ruang lingkup berbagi menjadi 3. Salah satunya yang paling sering diterapkan oleh pemilik bisnis yaitu
business to business. Tak jarang jenis ruang lingkup ini disebut dengan istilah B2B. Pada model bisnis yang satu ini, hubungan bisnis akan dilakukan sesama para pelaku bisnis online atau bentuk bisnis ini melibatkan perusahaan dengan perusahaan e-commerce. Untuk karakteristik dari model bisnis ini, tekanannya sudah diketahui umumnya. Rekanan yang dijalani ini memiliki hubungan bisnis yang cukup lama, mengingat rekanan sudah memiliki hubungan yang baik dan segi komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan pada ruangan lingkup bisnis online ini akan disesuaikan menurut kepercayaan dan kebutuhan. Pada pertukaran data, model bisnis yang satu ini berlangsung secara berulang-ulang dan berkala. Tentunya hal ini sesuai dengan format serta data yang disepakati. Kedua, B2C atau lebih dikenal dengan business to consumer. Selain B2B, ada lagi model bisnis yang banyak digeluti oleh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Ciri khas dari model bisnis ini yang satu ini yaitu hubungan bisnis antara perusahaan online atau pelaku bisnis dengan para konsumen secara langsung. Pada model yang satu ini bisa dikatakan lebih efektif sebab para pelanggan bisa mendapatkan kebutuhan dari bisnis tersebut. Karakteristik dari jenis bisnis yang satu ini lebih terbuka untuk umum dan informasi yang disebar ke masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan yang diberikan ruang lingkup bisnis online ini bersifat general atau prosedur yang banyak digunakan oleh khalayak banyak, yaitu berbasis mobil maupun web. Tak heran jika jenis bisnis ini banyak dipilih pelaku bisnis karena mudah, cepat, dan canggih. Selain itu, pelayanan yang diberikan dari pemilik bisnis ini berdasarkan permintaan oleh konsumen. Model bisnis ini mengharuskan para konsumen untuk melakukan inisiatif, kemudian produsen harus siap untuk memberikan respon atau feedback yang sesuai dengan permintaan yang diinginkan para pelanggan untuk membeli produk. Ketiga, C2C atau customer to customer. Selanjutnya ada model bisnis online dengan istilah customer to customer atau C2C. Bisnis yang satu ini terbentuk dengan berbagai karakteristik yang cukup berbeda daripada model sebelum-sebelumnya, mengingat transaksi akan dilakukan antar sesama konsumen bisnis online untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang diinginkan. Tak berhenti sampai di situ saja, ruang lingkup bisnis online yang satu ini juga bersifat khususnya karena transaksi yang terjadi antar konsumen ke konsumen memerlukan transaksi tertentu. Umumnya, transaksi yang satu ini terjadi dalam sebuah komunitas, sehingga puasa yang terjadi pada konsumen akan tersebar dengan luas dengan waktu yang cukup singkat. Secara keseluruhan, ada beberapa model bisnis yang diterapkan pada bisnis online ini, meliputi bisnis to bisnis atau B2B, bisnis to consumer atau B2C, sampai dengan customer to consumer atau C2C. Dalam hal ini, bisnis e-commerce bisa bertahan tak hanya mengandalkan model bisnis yang baik saja, tetapi mengandalkan manajemen yang handal, harga, dan pelayanan terbaik. Infrastruktur bisnis digital adalah kombinasi dari hardware, network, dan software. Infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk mencakup metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Dengan memiliki infrastruktur yang baik, perusahaan bisa mempunyai inovasi di dalam proses bisnis. Perusahaan bisa berkembang dengan lebih cepat. Infrastruktur bisnis digital memiliki karakteristik tersendiri, yaitu connectivity, compatibility, dan modularity. Compatibility adalah kemampuan untuk memberikan informasi di dalam perusahaan melalui internet secara menyeluruh. Cloud computing adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak menyimpan data dan jaringan yang dihosting secara eksternal ke perusahaan. Biasanya dibagi antar banyak server terpisah atau terdistribusi yang diakses melalui internet. Connectivity atau konektivitas
adalah konsep untuk menghubungkan karyawan, baik antar karyawan dengan karyawan, karyawan dengan tim, atau karyawan dengan atasan. Informasi itu bisa berbentuk di dalam sistem. Contoh model bisnis digital. Bisnis afiliasi adalah salah satu bentuk kegiatan memasarkan barang milik orang lain dengan imbalan berupa komisi. Cara-cara cara kerja dari afiliasi digital yaitu: yang pertama, mendaftarkan diri pada suatu program afiliasi dan mendapatkan suatu kode referral atau link berupa ajakan tertentu. Kedua, melakukan kegiatan pemasaran produk dengan memanfaatkan website ataupun sosial media. Ketiga, jika ada pembeli yang menggunakan kode yang Anda berikan ataupun mengikuti link yang Anda bagikan, maka akan mendapatkan penghasilan. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.